para asatid, para jamaah murid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya masih kita baca kumpul bersama di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjadikan kita orang-orang yang baik. Sebagaimana Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan yasara lisanuhu li sholati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba-Nya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tersebut orang yang baik, bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan cara orang tersebut menjadi orang yang baik? Dia adalah yasara lisanahu li sholati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan lisannya, Allah mudahkan lidahnya untuk selalu bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu beruntung kita masih dijadikan daripada orang-orang yang baik. Kenapa? Karena lisan kita selalu membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Mafhum mukhalafahnya yaitu adalah kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada seorang hamba-Nya, berarti Allah tidak akan dia untuk membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung ya yang berada di sini, yang menghadiri majelis ini, murid ini, kita selalu membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tertera dalam kitab yang oleh Ibnu Mustika, bahwasanya Ali bin Mas'ud seperti beliau berkata, "Man qasada mawdi'an." Barang siapa yang bermaksud yang bertujuan ke suatu tempat. Di sini memakai daripada isim nakiro. Berarti tempat mana baik? Nak dia di masjid kah? Nak dia mushola kah? Nak dia di rumah kah? Nak dia aulia kah? Nak dia di kantor? Ya, atau nak di gedung? Di tempat mana saja yukra bihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan tempat tersebut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dia berzanzika, mau dia sarful alamkah, mau dia di adibah, mau situdur atau di langit, yang mana tempat tersebut dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa qasada faudatan min jalil jannah, maka orang tersebut sungguh telah bermaksud bertujuan kepada taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu maza ma qasada zalikal mawdi'an. Tidaklah orang tersebut menuju tempat tadi yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa mahabbati sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia memang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang tersebut menghadiri maulid kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang tersebut menghadiri maulid kalau tidak ada kebaikan hatinya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabbani kana ma'al jannah." Barang siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena ma'al jannah, maka dia akan bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Karena itulah ya kita namanya perlu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mahabbatu tahtaju ila dunya. Cinta itu namanya perlu daripada pengorbanan. Ya, yang mana mungkin di sini lagi ada kasmaran. Ya, lagi yang jatuh cinta sama ini. Sama ada saat yang ayatnya telepon jam 2 malam. Hujan-hujanan. Ya, terpunyanya yang ini yang tolong rumah genteng yang bocor. Ini bapak ada orang yang lain, gimana ini? Kira-kira dikasih itu datang tak? Yang malam-malam jam 2, jam-jam kira-kira datang tak? Tak kenapa? Karena cinta lagi, rela dia. Biarlah hujan-hujanan, dia biarlah dari apa namanya atau bocor demi kekasihnya. Jadi apa namanya kekasih saya senang. Kenapa? Karena dia cinta kepada kekasihnya.
Ya begitu juga kadang-kadang kita lihat, aduh, ya subuh ketika mendengar sholat azan subuh, Allah, ya mungkin kita azan lagi, ya, lalu lagi di sholat isya azan lagi, ya, aduh masih lama juga waktunya, ya waktunya masih lama, cukup. Wong yang punya ayam, yang punya kambing, ayam yang jam 2, ya bunyi kambing yang nanti jam 2 malam hujan-hujanan, kira-kira keluar ada? Bangun tidak dia? Bangun nih, jangan ada apa? Ada malam ini, ya ada malam. Tapi pas azan tadi biasa saja, saya masih lama itu. Tapi kalau suara ayam sama kambing yang tadi bunyi, ya dia maka itu ya sebagaimana dihikayatkan daripada kitab buku Jen bahwasanya dia inna imawatan mawajan min ghayriha litasma'a kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dihikayatkan ada seorang perempuan yang mana perempuan tersebut keluar dari rumahnya untuk mendengar dari mana kamu sabdanya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Tapi ketika tiba-tiba di tengah jalan faraha syadun, maka ketika di perjalanan ada seorang pemuda melihat perempuan tersebut. Ya, maksudnya ini pemuda ini anjing. Ya, anjing. Berkata, ya hormatu wahai perempuan, aina qusmi, nak mana kamu? Ya, ditanya oleh laki-laki tersebut, nak mana kamu? Dijawab perempuan tadi, aku pengen menghadiri daripada majelisnya Rasulullah SAW. Hal kedua, apakah kamu cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Kata perempuan iya, aku cinta. Ya, kalau begitu, lihat hidupihi demi hak yang kau cintai, irfa'i nikau angkat nikau kau, angkat cadar kau, hatta anjur ibadah cinta, sehingga aku bisa melihat wajahmu. Karena dia tadi bersumpah atas Nabi Muhammad SAW, akhirnya perempuan tadi mengangkat nikahnya, mengangkat cadarnya, akhirnya terlihat wajahnya. Ketika terlihat wajahnya, maka perempuan ini malu dan kemudian dia kembali mengadu kepada suaminya, bahwasanya aku tadi nak menghadiri majelis Rasulullah SAW, tapi tiba-tiba di tengah jalan aku dicegat seorang pemuda yang mana pemuda tersebut bersumpah kalau cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika mendengar tersebut, maka suaminya tadi namanya khotir, maka khotir berubah. Ini benar tak? Ya, benar tak dia dicinta kepada Nabi Muhammad SAW? Apa dia bohong? Dan mudah tanya, maka wajib aku untuk memuji atas benar tak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka suaminya aku tentang menyalakan api daripada tempat Nabi, tempat pemangsasan roti, namanya tanur. Kemudian dimasukkan istrinya, masuk ke sini. Setelah istrinya masuk, bersumpah atas Nabi Muhammad SAW. Kalau kau benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sekarang kau masuk daripada tempat pemangkas roti. Hanya dia masuk, kemudian suaminya melapor kepada Rasulullah SAW. Di situ kalau sama seperti tadi, wahai Rasulullah, bahwasanya istri ini pengen menghadiri majelis laut, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tadi mencegahnya dan dia tadi bersumpah atas namamu untuk daripada melihat wajahnya. Kemudian diceritakan suaminya bahwasanya aku untuk memuji istriku, akhirnya memasukkan dia dari ke dalam tangan tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, irji, waksit, anggutamu, balik, dia buka kandung tersebut. Kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan apa. Akhirnya suami pulang ke rumah daripada istrinya. Ketika dibuka, wajah Tuhan sekali maka dia mendapatkan bisnis sama. Dia hatta pada Allah bisnisnya cuma keringatan deh. Seperti kabujil hamam, seperti dia keluar daripada tempat mandi air panas. Kalau mutasi dengan main hal seperti dia baru saja mandi air panas, maksudnya dia tidak sepayu. Jadi dia masuk itu tidak apa-apa. Dia tidak terbakar, bahkan cuma keringatan deh. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu sama Ustaz dan Imam Al-Habib untuk Sayyidina Umar Al-Habib Al-Habib telah berbagi bagi Allah Ta'ala yang berkata,
man tajalla fi qalbihi hubbu hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terjadi nampak di dalam hatinya cinta kepada kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maka dia tidak akan merugi selama-lamanya, wala fi dinihi wala fi dunyahu wala fi ukhrahu, tidak akan merugi baik di dalam agamanya, baik di dalam dunianya, baik di dalam akhiratnya. Asa wa kalla antahu qulna qurban fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali tidak mungkin membakar api yang mana di dalam hati seseorang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu agar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah muslimin rahimahumullah, dan juga tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah memperbanyak salat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Muji bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwal nasi yaumil qiyamah aqsaruhum sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya paling utamanya manusia nanti di hari kiamat dengan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu orang paling banyak membaca salat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan daripada Imam Nawawi apa tadi dalam kitab Al-Qur'annya, maksudnya adalah aqrabu minni wa ahaqqu bi syafaati paswa salat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling dekatnya mereka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan paling berhaknya mereka mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling dekat nanti di hari kiamat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang paling berhak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu adalah orang yang berbanyak salat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bangga rasa hebat dekat dengan presiden, ya dekat dengan gubernur, dekat dengan bupati di wali kota, kita merasa bangga ini. Kita dekat sama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Kenapa? Di anna kasrata salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadullu ala Muhammadin. Karena berbanyak salat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah diterangkan daripada kitab daripada kita bisa dilihat. Bisa bermu'abad di Abi Sa'id bahwasanya kana inna Aisyah radhiyallahu ta'ala kana tahitu syai'an bi waqti salat. Bahwasanya diceritakan bahwasanya pernah satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah beliau menjahit di waktu salat. Fatalat ibratu wa tafsirat, dan kebetulan waktu itu jarum mengangkat dan lampu menyala. Pada malam alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adal bait di jauhi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika lampu padam tersebut, maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi rumahnya terang, yang mana rumah tadi belum kita menjadi terang benderang karena cahaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah dari Ibrahim maka bermuda Siti Aisyah mendapatkan jarum tersebut. Bapa berkata Siti Aisyah, "Ma'an baka wajhaka ya Rasulullah." Alangkah bersinarnya, alangkah bercahayanya, alangkah berderangnya daripada wajah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Wa liman lam yarah. Celaka bagi orang yang tidak melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Aisyah berkata kepada man lam yarah, wahai paduka, siapa yang tidak melihat paduka? Apa kata Nabi? Al-Bahim, orang yang baik. Kalau man yang baik, maka sejasa berkata lagi, ya Rasulullah, siapa yang baik? Kalau al-ladzina yusalli tidak saya bisnya adalah orang yang ketika namamu disebutkan nama Nabi Muhammad SAW dalam Islam dan dia tidak membaca salat atasku, maka orang ini tidak akan melihat wajah suci daripada Rasulullah SAW. Maka itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam daripada hadisnya Rasulullah SAW, al-bahil man yuqitu illahu ala musalli. Orang yang baik
itu, orang yang pelit itu, orang yang kikir itu, orang yang kita bahasa itu, ya, kalau kita keringat bacanya dua, tapi kita bahasa. Ya, orang yang pelit itu bukan ketika kita minta ditunjuk, yo, memang kata pelit, tapi dia lebih lagi. Siapa itu orang yang pelit? Adalah orang yang ketika disebutkan nama perbuatan Nabi Muhammad SAW, dia tidak membaca surat atas Nabi Muhammad SAW. Dibahas oleh ulama, ya, daripada ilmu amalnya, dari ilmu nahnya, kenapa memakai al-kahili? Karena disebutkan di situ adalah isim mubalagh, berarti sangat-sangat pelit, sangat-sangat pikir, ya, sangat-sangat dalam rasa. Kenapa? Kenapa? Apakah kita menjawab salat Nabi Muhammad SAW memerlukan tenaga yang ekstra sampai keringetan? Apakah membaca salat Nabi Muhammad SAW dia memakan waktu yang banyak? Apakah dia membaca salat Nabi Muhammad SAW dia menentukan tempat yang khusus? Ya, tidak perlu biaya yang besar, tidak perlu tenaga yang ekstra yang kuat sampai keringetan dari baca salat. Cukup ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka kita harus daripada menjawabnya dengan salat atas Nabi Muhammad SAW. Maka itu diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab beliau Al-Zawajir min Dirabil Kabair, bahwasanya ya asyikun al-kabir itu termasuk daripada dosa yang ke-10. Apa itu? Adalah ketika dia tadi tidak membaca salat atas Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena waqala bihi jam'un minal Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah wal Hanabilah annahu yajibu salat ala Nabi Muhammad SAW kullama zikra. Bahwasanya ada pendapat daripada pengikut Imam Syafi'i, pengikut daripada Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Maliki, bahwasanya wajib menjawab atas selawat atas Nabi Muhammad SAW setiap kali disebutkan namanya. Bahkan inna tarka salat ala Nabi Muhammad SAW inda simai zikrihi kabirun. Bahwasanya tidak menjawab salawat atas Nabi Muhammad SAW ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW itu termasuk daripada dosa besar. Bagaimana tidak? Wazakaro menyebutkan Rasulullah SAW wahidan sadidan, ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak bersalat atas Nabi Muhammad SAW ketika disebutkan namanya. Seperti apa ancamannya? Kaduna, seperti dia masuk neraka. Sebagaimana yang daripada Imam Ibnu Hibban dan daripada Ibnu Zaimah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul mimbar faqala amin amin amin. Faqala ya Rasulullah innaka sayyidul mimbar faqala amin amin amin. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika menaiki mimbar dia mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Maka pada saat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya paduka ketika naik mimbar mengucapkan amin 3 kali. Apa alasan paduka mengucapkannya? Dijelaskan bahwasanya ada di Jibril alaihissalam, bahwasanya telah datang kepadaku malaikat Jibril salam, dan salah satu 3 itu adalah siapa itu? Yaitu man yuqifu indahu falam yusolli alaika famata dahwana faqalallahu qul amin wa qul amin. Kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika naik mimbar, bahwasanya malaikat Jibril datang kepadaku. Apa yang beliau katakan kepadaku? Wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang disebutkan namamu, walam yusolli alaika, dan dia tidak membaca salat atasmu, kalau dia meninggal dia bertobat maka masuk neraka, faqadullah, maka dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul amin wa qul amin. Wahai Muhammad, katakan amin, maka Allah amin. Yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengagungkannya Nabi Muhammad SAW sudah tentu sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ancaman yang tidak bersalat atas Nabi Muhammad SAW, yaitu taqarrubul doa
minat Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berulang-ulang doanya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW tentang orang yang tidak membaca salat atas Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang dikatakan minazuli wal hawani, yang mendapatkan hinaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man zikirtu indahu falam yusalli alayya faqad sahih." Barang siapa yang disebutkan nama kata Nabi Muhammad SAW dan dia tidak bersalat atas Nabi Muhammad SAW, maka dia sungguh celaka. Bukan dia serempet mobil, bukan celaka dia tutup paku, ya bukan dia celaka yang HP itu tinggal di rumah, bukan. Celaka yang di sini adalah celaka lebih celaka, yaitu ketika disebutkan Nabi Muhammad SAW dan tidak baca salat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis lain, "Quribaan uman zikitu indahu falam yusalli alaika," maka hinalah seseorang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak membaca salat atas Nabi Muhammad SAW. Dan juga daripada kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya termasuk dosa besar, karena disebutkan di luas terakhir orang selawat yang tidak membaca salat atas Nabi Muhammad SAW itu disifatkan juga daripada orang yang pelit, orang yang kikir, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu, ya, Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab beliau termasuk dosa besar adalah orang yang tidak membaca salat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dijelaskan daripada Imam Abil Mawahib As-Sadili, beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW dalam versi yang ada dan dalam versi yang beda dalam kitab Tahlil Qaul, bahwasanya qala ba'du sahabati Rasulullah SAW, berkata saat bagian sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman sallallahu alaihi wasallam. Wahai paduka Allah, memberi salam kepadamu bagi orang yang membaca salawat satu kali kepadamu. Hal kana zalikal hadir qalbi. Wahai paduka, apakah itu hadir hatinya ketika membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW? Apakah hatinya khusyuk ketika membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW? Apa jawab beliau? Balikul lil muslimin ghafilin. Ya, tidak setiap orang yang membaca salat atas Nabi Muhammad SAW, mau dia ketika salat ingat kantor, ketika pada salat yang mungkin pekerjaannya, ketika dia salat mungkin di pasar, tetap yu'tilullah al-amsal juga. Allah berikan pahalanya sedikit. Wal malaikatu tad'ulahu wastaghfiruhu. Bahkan para malaikat mendoakan pada orang baca salat Nabi Muhammad SAW. Batas karbin bulan memberikan minta ampun kepada orang baca salat Nabi Muhammad SAW. Zakat al-Qur'ani layak membuat zalika ilallah. Kalau seandainya membaca salat tadi hatinya hadir, artinya khusyuk, ingat kepada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, ingat kepada akhlak karimah daripada Nabi Muhammad SAW, pada yang tidak ada yang tahu pahalanya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis salat senantiasa berada pada salat Nabi Muhammad SAW. Waqulullah hakman karena diterimanya salawat tadi hakman pasti diberikan ditambah lagi. Amal nama yang berbudi awalnya. Amal kita antara terima dan tidak terima. Bila salat Nabi Muhammad, kecuali salat atas Nabi Muhammad SAW. Apa kata Imam Nawawi tadi? Kullu babin yurtufi bila romasmul setiap pintu yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala semua tertutup bila mereka Rasulullah SAW, kecuali kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ibadah kita banyak riya, karena ibadah kita banyak sum'ah, pengen ngomong, ibadah kita pengen dijenguk ngomong, ibadah kita banyak embel-embel.
Ya yang tadi yang dia maco Al-Quran sedikit karena ada waktu imannya. Ya yang dia tadi sholat yang berkat dalam tubuh imannya banyak. Maka itu amal itu banyak daripada yang jalan-jalan. Tetapi kecuali sholat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti di model Subhanallah di Roman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dijelaskan dalam Surah Al-Asad ini. Dan beliau dijelaskan dari Imam Al-Asad ini dalam kitab Al-Bajuri bisa mudah dilakukan. Yaitu kitab Bajuri dan Bajuri syarat kepada kitab Bajuri. Bahwasanya dia menerangkan di anna sholat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqbulatun laysat maqbulatan. Bahwasanya kata Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sholat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maqbulatun diterima laysat maqbulatan, tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di anna al-amalu allati jadul biha. Karena kata Imam Syafi'i membaca sholat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada namanya munculnya, kan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di komen, ya di komen oleh Imam As-Sanusi. Ya apa komentarnya? Beliau bahwa tidak firman seandainya sholat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pasti akan diterima dengan sahih husnul khotimah. Pasti orang yang baca sholat Nabi Muhammad SAW pasti dipastikan dia meninggal husnul khotimah. Sedangkan Nabi Taala ya kita mohon kepada Allah Taala husnul, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam husnul khotimah. Husnul khotimah ini kata misalnya haram. Ya, kata yang sebelum haram itu, tidak itu meninggal kalau bisa meninggal dalam keadaan ya, tapi kenyataannya pastinya itu belum. Bagaimana ini? Maka dia dengan Bajuri bahwasanya di annal mahal qad bil maqduriha, bahwasanya tempat dipastikan bahwasanya kalau dia meninggal dalam keadaan apa itu bisa ultima laku iman. Apabila dia meninggal dalam keadaan iman, maka saya izin jajimu husnatahak diwali, maka dia akan mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah bila bermanfaat dan al-haq. Maka menurut Al-Imam Bajuri yang benar bahwasanya innaha qaliha, sesungguhnya salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti amal-amal yang lain. Maksudnya kalau dia kemudian bisa jadi ketika kita baca selawat itu ada riya, payah dibuat, itulah yang bisa menurunkan amal kita wala haula wala quwwata illa billah. Itu tidak pernah bisa hindari ya untuk daripada membaca selawat seperti riya. Memang diterima Allah Subhanahu wa taala, tapi alangkah bagusnya ya itu tidak pernah. Dan sebagai penutup daripada pembicaraan yang singkat ini, ya ada satu kaidah yang pernah kita kalau selawat karena daripada sesi kami bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Qala Rasulullah SAW, ayyuma rajulin muslim." Siapa saja laki-laki yang muslim, laki yang tua, laki yang muda, laki yang ganteng atau tak ganteng, atau nak tinggi, nak pendek, siapa saja orang muslim lam yakun indahu shadaqah, yang mana dia tak aktif mampu sedekah, ada saja butuh tak baca sedekah. Apa solusi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW? Pada yakun billahi, maka hendaknya dia mengucapkan ketika banyak Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika wa sholli ala mu'mini wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fa innaha zakat. Jadi kalau orang yang tidak mampu bersedekah kata Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya dia menyelipkan di dalam neraka. Apa bacanya? Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika wa sholli ala mu'mini wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fa innaha zakat. Maka itu seperti
pahalanya untuk bersedekah, sama juga berzakat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu amalan yang kita mungkin sampai di sini daripada sebelumnya daripada tentang Nabi Muhammad SAW. Kita berkata salah dan maaf dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.